Selamat datang kembali di channel Bacito, apapun kita ceritain. Sebelumnya terima kasih bagi lo yang udah klik video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan bagi kamu nih yang punya saran, kritik maupun cerita menarik, boleh kirimkan ke email yang udah tertera di bawah ini, atau juga bisa tulis di kolom komentar. Seperti biasa, kita akan menceritakan sebuah peristiwa ataupun kasus yang menarik untuk dibahas, dan juga dari peristiwa ini dapat diambil pelajaran ataupun meningkatkan kewaspadaan kita terhadap lingkungan sekitar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Untuk video kali ini kita akan menceritakan bagaimana sindikat porno internasional berhasil diungkap. Yang namanya sindikat tentu tidak dikerjakan oleh satu orang, pasti dikerjakan oleh beberapa orang. Nah, yang lebih anehnya adalah sindikat ini menjangkau pasar internasional untuk menjual produksi konten-konten ataupun video atau foto yang digunakan untuk memperoleh keuntungan. Namun yang lebih parah sih dari kejadian ini adalah yang menjadi korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Mereka yang seharusnya masih dalam bangku pendidikan malah harus menjadi korban dari pelaku yang tentu akan menyebabkan kerusakan mental ataupun fisik mereka. Karena bayangin aja ya, anak yang masih di bawah umur dipaksa harus membuat konten-konten yang berhubungan dengan konten dewasa. Satu hal yang membuat miris adalah si pelaku memaksa anak yang sesama jenis untuk melakukan adegan seperti yang dilakukan oleh orang dewasa ataupun di konten-konten porno yang tersebar ataupun ada di link-link yang berisikan video mengenai hal-hal yang berbau seksual. Berdasarkan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian, terungkaplah bahwa pelaku dari kasus ini berjumlah 5 orang. Sebut saja inisial mereka adalah Baba, Bibi, Bubu, Bebe, dan Bobo. Kelima pelaku ini memiliki perannya masing-masing. Sebut saja seperti Baba sebagai pelaku ataupun otak dari kasus ataupun konten pornografi tersebut. Bibi yang bekerja sebagai pelaku pencabulan serta menjual konten ataupun video yang udah direkam. Bubu juga merupakan pelaku dari kasus ini, namun ia sebagai pembeli dari konten pornografi tersebut. Selanjutnya Bebe dan Bobo, mereka ini selain membeli konten juga menyediakan fasilitas untuk memproduksi konten yang berbau seksual tersebut. Jadi menurut keterangan kepolisian, semua pelaku ini memiliki peran masing-masing dalam menjalankan aksinya. Kelima pelaku merupakan orang dewasa yang memproduksi ataupun merekam video yang berbau seksual, dan yang menjadi korban adalah anak-anak dengan usia di antara 12 hingga 16 tahun. Tentu kita mendengar peristiwa seperti ini akan bertanya-tanya, kok bisa orang dengan teganya mengeksploitasi anak untuk keuntungan ataupun kepentingan pribadinya, tapi dengan jalan yang salah, yang membuat mungkin suatu saat anak-anak ini akan menderita trauma ataupun gangguan psikis. Namun kita juga tidak heran ketika melihat fakta banyak anak-anak di luar sana yang kadang disuruh bekerja demi kepentingan kelompok ataupun orang tertentu. Mereka sengaja mengeksploitasi mereka demi keuntungan pribadi mereka, yang seharusnya mereka menempuh pendidikan ataupun mendapatkan
hidup yang layak, justru mereka menjalani kehidupan ini dengan sangat keras. Mereka harus bekerja, atau mereka bahkan ada yang dieksploitasi. Bagaimana sih pelaku memproduksi konten-konten mereka? Mereka hanya menggunakan kamera HP pribadi mereka untuk memproduksi video-video yang berbau pornografi. Setelah kejadian itu direkam, maka mereka langsung menyebarluaskan ataupun menyebarkan video ke jejaring sosial, terutama di Telegram. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, ada pelaku yang bernama Baba. Baba yang merupakan otak kriminal dari kasus ini adalah orang Banten. Tapi kita tidak akan menyebutkan detailnya orang mana, namun yang jelas dia adalah orang Banten. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah kenapa si korban mau menuruti keinginan pelaku? Apa yang dijanjikan oleh pelaku terhadap korban hingga si korban dengan mudahnya mau mengikuti keinginan bejat dari si pelaku? Nah, di sini terungkap bahwa pelaku menjanjikan gift ataupun uang kepada para korbannya yang nanti digunakan untuk mabar game online. Ya, sangat miris ya. Yang namanya anak-anak ketika dibujuk dengan uang ataupun diiming-imingi dengan sesuatu yang ia suka, pasti dia akan langsung menerima walaupun ia tidak tahu resiko yang akan ia dapat. Mungkin ada di antara lo semua yang punya adik atau bahkan teman, kalau misalnya diiming-imingi oleh seseorang, tentu orang itu ada ataupun mempunyai maksud tertentu yang kita tidak tahu apakah niat itu jahat atau buruk, tapi kita harus antisipasi. Ketika ada orang yang tiba-tiba baik menjanjikan sesuatu, itu pasti ada maunya. Total ada 8 anak yang menjadi korban dari kasus ini. Nah, bagaimana sih kasus ini bisa akhirnya terungkap? Kejadian ini pertama kali dilaporkan oleh agen FBI pada bulan Oktober 2023. Mereka mengatakan bahwa ada sindikat pada Oktober tahun 2023. Kembali kita dibuat miris oleh kejadian-kejadian seperti ini, apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak di bawah umur. Semoga kejadian serupa tidak terulang lagi, tidak terulang kembali, karena dapat merusak mental ataupun psikis dari sang anak yang harusnya mereka bisa fokus, malah harus menderita trauma yang diakibatkan oleh kejadian yang ia alami di masa lalu. Dan semoga pihak berwenang bisa memberikan layanan terhadap anak-anak ini pasca menjadi korban dari pelecehan ataupun tindakan porno aksi, karena hal itu sangat membantu bagi mereka untuk mengembalikan psikis mereka dan tidak mengingat-ingat kembali bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tentunya nanti dapat merugikan diri mereka sendiri, atau bahkan nanti juga dapat membahayakan orang-orang di sekitar mereka, karena mereka udah bersentuhan langsung dengan peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang berhubungan dengan orang dewasa. Atas kasus ini, para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Cukup di sini video kali ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe, dan kalau ada saran tulis di kolom komentar atau bisa kirim ke email kami, dan see you on the next video.